Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tama sudah tiba di depan rumah Nabila. Sebelum turun dari mobil, ia menghela nafasnya pelan, sedang memikirkan bagaimana caranya agar Nabila tidak marah padanya. Lelaki itu tak tahu jika Nabila sudah tidak berada di rumah. Setelah yakin, barulah ia melangkah masuk, mengetuk pintu dan tak lupa mengucapkan salam saat pintu terbuka. Nabila, sorry banget. Tama, Nabilanya nggak ada di rumah. Tama salah mengira, ternyata Bu Dewi lah yang membuka pintu. Maaf tante, tapi Nabila bilang nggak dia kemana. Tama mengubah nada bicaranya selembut mungkin. Nggak bilang, tapi katanya mau ketemuan sama Dea, jelas Bu Devi. Dea, Tama ingat Dea juga salah satu seniornya di kampus. Iya, tapi nggak bilang ketemuannya di mana, lanjut Bu Devi. Baiklah tante, saya permisi. Iya nak Tama, hati-hati. Tama kembali masuk ke dalam mobil. Ia tak tahu harus kemana mencari Nabila. Hari ini ia benar-benar merasa gusar. Dua wanita yang ia cintai marah dan kecewa padanya. Nabila, please jawab aku, gerutunya sambil memukul setir dengan kesal. Kala mencoba melakukan panggilan lagi ke Nabila. Sementara wanita itu sedang asik mengantri membeli tiket bioskop bersama Dea. Getaran ponsel di dalam tas lempangnya sengaja ia abaikan. Emang enak, batinnya dalam hati. Nabila memang berencana menghabiskan waktu bersama Dea hari ini. Bahkan ia ingin pulang malam sekalian. Karena jarang-jarang ia punya waktu seperti ini. Ketemu dan bermain dengan Tama tidak terlalu penting lagi baginya. Toh setiap hari mereka juga bertemu di kantor. Akhirnya Tama melajukan mobilnya tanpa arah tujuan. Ia akan menghabiskan waktu di jalan mengelilingi kota Jogja berharap ada jawaban dari Nabila. Jadi ia bisa langsung menemui wanita itu. Namun setelah 2 jam menunggu, tak juga Nabila memberi jawaban. Bahkan sore harinya, Tama kembali ke rumah Nabila. Namun hasilnya sama, ia tak dapat menemui wanita itu karena belum kembali ke rumah. Akhirnya Tama menyerah. Ia pulang ke rumah, namun sebelumnya ia mengirimkan pesan pada Nabila. Nabila, please maafin aku. Kamu boleh marah, tapi setidaknya kabari aku kalau kamu udah di rumah. Aku khawatir. Pesan terkirim, namun Nabila belum membacanya. Sekitar jam 9 malam, Nabila tiba di rumah. Ngapain mah? Nabila masuk ke ruang tamu mendapati mamanya yang sedang duduk di sofa. Ya nunggu kamu lah, kalian berantem. Berantem? Nabila mengerutkan dahinya. Bagaimana mama bisa tahu? Nggak berantem sih mah, cuma lagi males aja, sahut Nabila enteng sambil melangkahkan kaki ke kamarnya. Kamu tahu, Tama 2 kali datang ke sini nyariin kamu. Kamu nggak jawab telepon dan pesan dari dia. Nabila mengangkat alisnya heran, benarkah seperti itu? Lalu kemudian mengangguk pelan. Iya mah, siapa sih yang gak kesel? Udah ngajak jalan, dianya malah pergi ke tempat lain. Ya meski sama mamanya sih, jelas Nabila. Kamu jangan kekanakan seperti itu Nabila. Komunikasi adalah yang paling penting untuk suatu hubungan. Mama benar, tapi dianya yang duluan begitu mah. Gak ngabarin kalau gak jadi pergi. 2 jam Nabila nungguin mah, jawab Nabila. Kini tangan kirinya sudah memegang gagang pintu, hendak masuk ke kamarnya. Terserah kamu lah Nab, yang penting mama udah ngasih tahu. Nabila mengangguk. Iya mah, Nabila masuk ya, capek. Nabila merebahkan tubuhnya. Sebelum ia menggantung tasnya di balik pintu, ia mengambil ponselnya, membaca banyak sekali pesan dari Tama.
Lelaki itu tampak giat berjuang demi mendapat maaf dari Nabila, hingga Nabila tak tega kala membaca pesan terakhir yang ia kirim dan mulai membalasnya. "Aku udah di rumah, pesan terkirim, tak perlu menunggu lama, langsung bercentang biru." Lelaki di seberang sana bernafas lega dan melengkungkan bibirnya membentuk senyum. "Makasih udah mau ngabarin. Aku mohon maafin aku. Boleh aku telepon?" Walau sebenarnya Nabila masih sangat kesal dengan Tama, tapi hatinya tak bisa untuk berkata tidak. Ia pun juga ingin mendengar suara lelaki itu, mendengar penjelasan atas kesalahan yang sudah ia lakukan pada Nabila hari ini. "Boleh, hanya satu kata sangat singkat." Tak menunggu lama, lelaki itu langsung melakukan panggilan padanya. "Sayang, tolong maafin aku." "Aku maafin kok, tapi kamu marah kan?" "Nah, itu tahu. Tadi mama ngajaknya mendadak, sayang. Tadi itu urusannya penting banget." "Ya udah deh, nggak usah dibahas lagi." Obrolan mereka tidak hanya membahas kesalahan Tama hari itu, banyak yang mereka bahas hingga panggilan berlangsung selama 1 jam. Mood Nabila sudah membaik. Tama memang ahli dalam hal itu. Hanya dengan kata-kata saja, ia bisa membuat Nabila terhanyut dan tidak mampu untuk menahan senyumnya. Setelah panggilan berakhir, Nabila memejamkan matanya, tidur dengan tenang dan melupakan kejadian yang ia alami hari ini. Nabila sudah bersiap dengan setelan kerjanya. Hari ini ia mengenakan kemeja berwarna merah muda, ia padukan dengan rok span panjang selutut. Sangat sempurna, setelan itu melekat pada tubuh indahnya. Sangat jarang Nabila bisa mengenakan rok, mengingat ia harus naik ojek berangkat ke kantor, dan sudah pasti repot jika mengenakan rok pendek seperti itu. Tapi karena hari ini Tama akan menjemputnya, maka dengan senang hati ia mengubah penampilannya. "Nabila berangkat ya, Mah?" "Iya, tumben kamu pakai rok lagi. Biasanya kamu ngeluh repot kalau naik ojek." "Iya, Mah, hari ini berangkat bareng Tama," ucapnya sambil nyengir. "Udah nggak berantem lagi?" jawab Mama dengan nada mengejek. "Ah, Mama, ya biasalah, salah paham. Nabila pergi ya," ucapnya kala Tama sudah tiba di depan rumahnya. "Pagi sayang," ucap Tama dengan seulas senyuman yang meluluhkan hati Nabila. "Pagi," jawab Nabila. "Cantik banget kamu hari ini." Pandangannya tertuju pada penampilan Nabila yang berbeda, terlihat sangat anggun. Rambut panjangnya yang biasanya ia kuncir, kini ia uraikan ke belakang. Tentu saja itu membuat Tama tergila-gila, tidak sabar untuk segera menjadikannya istri. Meski usianya masih tergolong muda untuk menikah, namun ia tak mau menyia-nyiakan Nabila yang sudah bertahun-tahun ia kejar. "Makasih, kamu juga hari ini ganteng kok." Tak mau kalah, Nabila juga memberikan pujian kepadanya, membuat lelaki itu tersenyum penuh kemenangan. Di saat sedang bahagia seperti ini, tiba-tiba Tama mengingat kesalahan yang ia lakukan pada Nabila kemarin. Rasa bersalahnya tak hanya sebatas lupa mengabari Nabila bahwa mereka tidak jadi pergi, tapi juga karena ia telah melakukan hal gila bersama Citra. Bagaimana jika Nabila mengetahui hal itu? Bisa mati, pikirnya. Ting, pesan masuk di ponsel Tama. Ia sengaja mengabaikannya. Pesan yang ia anggap hanya dari operator provider atau pesan-pesan spam lainnya. "Kamu udah sarapan?" tanya Nabila. Udah, kamu?" "Udah juga." "Jadi kita langsung ke kantor kan?" "Iya, kata Clara ada klien yang udah nungguin aku." Tama menambah kecepatan laju mobilnya, meski Nabila tidak memintanya untuk cepat.
Tapi ia paham bagaimana Nabila menghadapi pekerjaannya. Wanita itu sangatlah profesional dan harus selalu terlihat sempurna dalam menjalani pekerjaan. Setengah jam kemudian mereka sudah tiba di kantor. Keduanya langsung menuju ke ruangan di mana rekan-rekan lain berada. Di mana kliennya, Clara? Di ruang konsultasi, Bu. Setelah meletakkan tasnya, ia pun segera pergi menuju ruangan khusus untuk klien berkonsultasi yang sudah disediakan di kantor itu. Nabila melangkah dengan cepat. Suara heels yang beradu dengan lantai terdengar jelas. Saat Nabila mendorong pintu ruangan, betapa terkejutnya ia melihat dua orang yang sudah menunggunya di ruangan itu. "Selamat pagi, Nabila," sapa Dimas yang tak lain adalah mantan calon suaminya. Dimas memandangnya tanpa kedip. Sudah lama sekali ia tidak bertemu Nabila. Sekalinya bertemu dihadapkan dengan penampilan yang seperti itu membuat hatinya jatuh sejatuh-jatuhnya. "Pak, pagi," jawabnya terbata. Meski ia terlalu malas menghadapi lelaki itu, tapi karena statusnya kini adalah klien, maka ia harus bersikap profesional. Nabila duduk di hadapan Dimas yang kala itu didampingi dengan asistennya. "Ada yang bisa kami bantu, Pak Dimas?" tanya Nabila sopan, namun tanpa menunjukkan senyumnya. "Nggak usah terlalu formal, Nap. Seperti biasa aja. Kamu bisa panggil aku dengan sebutan Mas," ucapnya. Nabila hanya membalas dengan senyuman. Ia terlalu malas berurusan lagi dengan lelaki ini yang sudah membohonginya, ingin menikah dengannya, sementara statusnya masih sebagai suami orang. "Ya udah, langsung aja, apa yang bisa kami bantu?" Nabila mengulang pertanyaannya. Lalu asisten Dimas menjelaskan perihal masalah yang sedang perusahaan mereka alami, yaitu penipuan terkait investasi dengan salah satu perusahaan besar di kota Jakarta. Nabila mendengarkan dengan baik, lalu setelahnya ia mulai memberikan beberapa opsi penyelesaian terkait masalah yang mereka hadapi. Nabila berbicara dengan profesional, mengandalkan segala ilmu dan pengalaman yang telah ia dapat selama ini. Saat itu, Dimas memandangnya dengan terpesona dan takjub. Ternyata wanita yang sempat menjadi calon istri keduanya ini sangatlah keren dengan sejuta pesonanya. Nabila menyadari lelaki itu terus saja menatapnya. "Dasar nggak tahu diri, udah punya bini, masih aja nggak bisa jaga mata." Nabila menggerutu kesal dan merasa jijik dengan laki-laki yang punya sifat seperti itu.